诉我，你们为什么要成为骑士？为了守护人类，守护善良，守护圣殿，守护亲人。Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyan GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Zhen Yin Wangsuo Throne of Steel part 11. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Itu adalah lambang kesatria, tapi sayap di belakang Long Qingyu sepenuhnya terbuka. Lebarnya lebih dari 10 meter dan bulu emas di atasnya semuanya ramping seperti bulu nyata. Sayap besar menyebar dan cahaya keemasan menyelimuti Long Qingyu dan putranya. Sayapnya tiba-tiba terbanting dan ayah dan anak itu langsung menuju kota Odin seperti meteor emas yang jatuh. Apa Long Hojan bisa lihat adalah bahwa pada saat Long Qingyu melebarkan sayapnya, semua gunung Odin dan hutan di dekatnya, baik itu binatang atau monster, semua merangkak di tanah, takut dan putus asa untuk bergerak. Di depannya, ia seperti jatuh ke dunia emas, diselimuti oleh energi suci yang kaya. Long Hojan hanya merasa bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya mendidih. Dalam waktu singkat, kekuatan spiritual batinnya setidaknya 2 kali lipat. Tentu saja, ini hanya sementara, karena energi di sekitarnya dari atribut yang sama terlalu kuat. Tetapi juga dapat dilihat betapa kuatnya energi ilahi yang dilepaskan oleh Long Qingyu. Tampaknya hanya beberapa detik kemudian, cahaya keemasan tiba-tiba menyebar, dan Long Hojan bisa melihat situasi di luar lagi. Dia langsung pergi ke kota Odin bersama Long Qingyu, seperti dalam sekejap mata. Long Hojan tidak bisa mempercayai matanya, tetapi faktanya dia ada di depannya. Bukankah yang ada di bawah kakinya adalah kota Odin, tempat dia tinggal sejak dia masih kecil? Pada saat ini, kota Odin telah benar-benar kehilangan ketenangan dan ketenangan nampaknya. Ada banyak kebakaran dan tangisan, jeritan, dan gemuruh kehancuran memenuhi setiap sudut kota Odin. Long Hojan melihat setidaknya 1000 monster kuat dan tinggi mengenakan baju besi hitam. Merekalah yang membuat kekacauan di kota Odin. Monster-monster ini tingginya setidaknya 1,8 meter dan memiliki kepala serigala. Melambaikan pedang di tangan mereka, penduduk kota Odin berteriak sedih di bawah pembantaian mereka, dan lolongan serigala mengerikan mereka terus terdengar. Ada hampir 20.000 orang yang tinggal di kota Odin yang memiliki lebih dari 3.000 rumah tangga. Tetapi pada saat ini, itu telah menjadi lautan mayat dan darah, dan bau darah yang kuat terus naik dari bawah yang menjijikkan. Ayah, apa itu? Suara Long Hojan bergetar karena marah. Disinilah dia dibesarkan. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa barusan seorang teman yang dia kenal dipotong menjadi 2 bagian di bawah pedang berkepala serigala. Separuh pertama tubuhnya masih berterbaring di tanah dalam kesakitan dan kesedihan, tetapi organ-organ dalamnya berserakan di tanah. Ini manusia serigala iblis dari ras iblis. Suara Long Qingyu seperti es dari mulutnya, dan paksaan yang kuat meledak darinya pada saat ini. Manusia serigala iblis di bawah merasakan tekanan mengerikan dari udara, dan tanpa sadar mengangkat kepala mereka dan melihat ke udara. Melihat Long Qingyu terbentang dengan sayap besar, mata mereka mau tidak mau menunjukkan ekspresi heran. Ayah, lepaskan aku akan membunuh mereka. Long Hojan berteriak dengan penuh semangat. Kekuatanmu jauh dari cukup, Long Qingyu berkata dengan sungguh-sungguh. Hojan, bukankah kamu selalu ingin melihat kekuatan ayahmu? Nah, kamu harus optimis. Lingkaran merah keemasan menyala dari belakang Long Qingyu, dan tahta emas besar bersinar dengan cahaya yang luar biasa dan perlahan muncul dari lingkaran itu. Mengetahui bahwa semua orang menunggu untuk melihat penampilan dan fungsi tahta ilahi. Tahta besar setinggi 10 kaki dan sandaran tinggi bertahtahkan permata yang tak terhitung jumlahnya.
dapat dilihat samar-samar bahwa ada sosok mengambang di sandaran yang ganas, agung, dan bahkan menakutkan. Kekuatan menindas menyebar dari itu keluar. Bagian atas sandaran adalah batu permata merah terang setengah lingkaran, menatap bumi seperti setengah matahari, tapi cahayanya agak redup oranye merah, memancarkan paksaan yang menakutkan seperti penghujung hari. Pada posisi ada sosok, dan di atas sandaran tahta yang paling menarik perhatian adalah permata berbentuk berlian berwarna merah emas. Setiap punggung bukit di atas begitu tajam. Disinilah sebagian besar cahaya terang berasal. Di kursi lebar, asisten kiri dan kanan adalah dua ukiran seperti singa, merangkak dan mengaum di sana, dan pola megah yang tak terhitung jumlahnya seperti mengalir turun dari belakang kursi, menutupi tahta. Ketika tahta muncul, seberkas cahaya keemasan turun di Long Qingyu, menutupi dia dan Long Hochen. Cahaya keemasan meluas. Long Hochen menghilang, tapi tubuh Long Qingyu diperbesar puluhan kali, dan dia perlahan duduk di depan tahta. Di kota Odin, apakah itu serigala iblis yang mengamuk atau penduduk asli? Mereka tidak dapat bergerak di bawah paksaan besar ini. Mata penduduk kota ngeri, tetapi mata manusia serigala iblis penuh dengan keputusasaan. Sesosok serigala dengan rambut emas dan jauh lebih kuat dari yang lain dari jenisnya berteriak dengan suara gemetar. Ini adalah tata segel ilahi pembantaian. Long Qingyu yang besar perlahan-lahan duduk di singgasana yang megah. Matanya yang sedingin es dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Ketika dia duduk, permata berbentuk berlian merah keemasan di bagian belakang benar-benar muncul di dadanya. Seluruh langit berubah menjadi merah keemasan saat ini. Pertimbangan. Kata-kata dingin dimuntahkan dari mulut Long Qingyu. Kecemerlangan oranye merah menyebur keluar dari belakangnya, berubah menjadi pedang besar oranye merah besar, tergantung di atas kepalanya. Mata manusia serigala iblis pirang itu penuh dengan keputusasaan, dan dia tidak bisa membayangkan mengapa orang yang begitu kuat muncul di perbatasan aliansi kuil. Untuk manusia serigala iblis ini, bahkan mencoba melarikan diri adalah hal yang mustahil. Ribuan sinar cahaya oranye merah jatuh dari langit, dan mereka tampaknya memiliki mata, jatuh pada manusia serigala iblis satu persatu. Bahkan perjuangan yang paling mendasar pun tidak dapat dilakukan, dan manusia serigala iblis menghilang di dunia ini dengan begitu tenang, tanpa meninggalkan jejak. Mereka menghilang begitu saja dan langsung tenang. Ini adalah penebusan. Sinar cahaya merah keemasan berubah menjadi langit dan menyebar ke seluruh dunia saat iblis manusia serigala menghilang. Orang-orang Odin mulai mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bertindak. Selama masih ada nafas, mereka semua berdiri perlahan dalam cahaya merah keemasan yang hangat. Dan luka mereka juga sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Api semua telah padam, di mana api dimulai. Satu-satunya hal yang tidak dapat diubah adalah orang mati dan rumah-rumah yang hancur. Dengan kilatan cahaya keemasan, sudah ada satu orang lagi di depan Long Qingyu yang duduk di atas tahta. Itu adalah manusia serigala iblis pirang sebelumnya. Manusia memiliki peringkat yang sama untuk iblis sebagai iblis. Manusia serigala iblis pirang ini setidaknya iblis tingkat kelima. Namun di depan Long Qingyu, itu seperti semut yang rendah hati, tanpa kemungkinan untuk berjuang. Kecuali dia, semua manusia serigala iblis yang menyerang telah menghilang. Apa tujuan invasi ke bagian selatan konfederasi Templar? Suara dingin Long Qingyu penuh dengan pertanyaan. Manusia serigala iblis pirang juga dianggap tangguh, meskipun matanya penuh dengan keputusasaan dan keengganan. Dia tidak menyerah. Tahta segel ilahi dari malapetaka dan pembantaian. Kamu adalah Long Qingyu yang mempunyai segel penghakiman ilahi dari kuil kesatria.
Long Qingyu berkata dengan ringan. Ya, saya bertanggung jawab atas putusan dan persidangan, dan kamu harus menjawab pertanyaan saya. Mata manusia serigala iblis berambut emas itu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Bahkan jika kamu adalah seorang kesatria para dewa, bagaimana jika iblis datang ke bumi? Dan iblis akan membalaskan dendamku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu tentang apa saja. Mata Long Qingyu menyipit. Kalau begitu, matilah. Cahaya keemasan menghilang, dan manusia serigala iblis berambut emas menghilang dalam sekejap. Long Qingyu duduk di singgasana segel ilahi dan dewa pembantaian, dengan tatapan serius di matanya. Sesaat kemudian, di bawah bayang-bayang cahaya kemasan, dia dan tahta segel ilahi berubah menjadi meteor emas dan menghilang. Penduduk kota yang masih hidup di kota Odin telah berlutut, memikirkan cahaya kemasan yang menghilang di langit dan menyembah. Mereka tidak tahu siapa Long Qingyu. Di mata mereka adalah kesatria emas yang menilai semua manusia serigala iblis adalah fitnah yang sebenarnya. Dengan kilatan emas, ada 2 orang lagi di puncak Gunung Odin. Long Qingyu masih sama seperti sebelumnya, dengan jubah sederhana dan rambut hitam berkibar. Ketika semua warna emas menghilang, dia kembali ke penampilan normalnya. Long Huchen berdiri di samping ayahnya, tetapi pada saat ini dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bahkan jika dia telah menembak kekuatan ayahnya ratusan kali, dia tidak dapat membayangkan bahwa ayahnya adalah estetansi seperti dewa. Adegan barusan terlalu mengejutkannya. Setelah lebih dari 2 tahun kultivasi, Long Huchen masih memiliki kepercayaan diri, tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa dia kecil seperti setitik debu dibandingkan dengan ayahnya. Ayah, ayah. Sambil melihat ayahnya, mata Long Huchen ini penuh dengan kecemerlangan, cerah, dan tampilan penuh dengan kekaguman, dilepaskan dari mata emas pucatnya. Long Qingyu menepuk pundaknya dengan lembut. Aku hanya seorang suami dan ayah. Beiyue juga berada di puncak gunung saat ini. Bahkan jika jaraknya cukup dekat dari kota Odin, dia dapat dengan jelas melihat adegan Long Qingyu melepaskan tahta ilahi di langit sebelumnya. Bahkan kota Haiyue yang berjarak ratusan kilometer juga bisa melihat kecemerlangan emas itu. Long Qingyu mengerutkan kening dan mengangguk. Ini hanya serangan sementara. Tidak ada pembangkit tenaga iblis yang nyata. Sepertinya saya harus bergegas kembali ke aliansi sebelumnya. Beiyue mengangguk ringan dan memegang tangan besar Long Qingyu. Kejutan di hati Long Huchen tidak hilang sama sekali saat ini. Ayah, apakah Anda seorang kesatria segel ilahi? Dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Long Qingyu mengangguk. Kamu seharusnya sudah mendengar apa yang dikatakan manusia serigala tadi. Aku bertanggung jawab atas penilaian dan penilaian di kuil kesatria. Aku juga bertanggung jawab atas hukuman di aliansi kuil. Long Huchen berkata dengan ekspresi kekaguman. Ayah, apa sebenarnya tahta segel ilahi? Apakah mungkin bagi saya untuk berkultivasi menjadi sekuat Anda? Long Qingyu mengangguk dan berkata dengan tegas. Tentu saja itu mungkin. Saya mencapai tahta segel ilahi sebelum saya bertemu ibumu ketika saya berusia 47 tahun. Selama Anda bekerja keras, saya percaya bahwa Anda pasti akan lebih awal dari saya sampai ke titik ini, lebih cepat dari saya. Melihat kejauhan, Long Qingyu menghela nafas dan berkata, sepertinya iblis tidak tahan kesepian lagi. Huchen, ingat, iblis itu kuat, tetapi kita tidak akan pernah bisa menyerah. Sebagai kesatria, kita berjuang untuk melindungi tanah airmu sampai tetes darah terakhir ditumpahkan. Ya, Long Huchen mengangguk, penuh semangat setuju. Saat ini di dalam hatinya, ayahnya tidak hanya seorang guru, tetapi juga kepercayaan yang dia yakini. Tanpa pengalaman pribadi, mustahil untuk membayangkan kekuatan tahta segel ilahi. Fluktuasi kekuatan spiritual yang luas, yang seluas lautan, dan cahaya penghakiman yang menghancurkan langit dan bumi meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di hatinya. Ayah, apakah kita akan pergi dari sini?
Tanya Long Ho Chen. Long Qingyu menatapnya dan berkata, kami tidak akan mengajakmu untuk pergi bersama kami. Hah? Long Ho Chen terkejut dan menatap ayahnya dengan bingung. Long Qingyu berkata dengan acuh tak acuh, elang muda tidak akan pernah menjadi raja langit tanpa meninggalkan perlindungan sayap orang tuanya. Saya awalnya berharap dapat membimbing Anda selama 3 tahun, tetapi sekarang tampaknya itu akan berakhir lebih awal. Aku akan membawa ibumu kembali ke aliansi kuil untuk menangani beberapa hal, dan kemudian membuat janji untuk diselesaikan. Aliansi kuil tidak cocok untukmu. Jika kamu pergi ke sana bersamaku, maka aku khawatir kamu tidak akan pernah menjadi ksatria dewa sepertiku. Satu-satunya cara untuk melangkah selangkah demi selangkah adalah mencapainya dengan usahamu sendiri. Semuanya benar-benar dapat kamu memiliki dengan kemuliaan ksatria. Ayah, aku tidak ingin berpisah darimu dan ibu. Long Ho Chen memeluk pinggang ayahnya dengan keras. Matanya dipenuhi dengan keengganan. Bai Yue menatap Long Qingyu dengan mata memohon. Long Qingyu mengelus kepala Long Ho Chen. Chen Chen, jika kamu selalu di sisiku dan ibumu, kemudian kamu akan selalu memiliki dukungan dan kerinduan di hatimu. Apalagi, bahkan jika kamu kembali ke aliansi kuil bersama kami, itu juga tidak mungkin mengikuti saya. Saya telah pergi selama beberapa tahun, dan ada terlalu banyak hal yang menunggu untuk saya tangani. Saya telah memutuskan masalah ini. Kamu harus tinggal. Tubuh Long Ho Chen bergetar ringan, berusaha untuk tidak membiarkan air matanya mengalir. Bai Yue sudah menangis dan berlari kembali ke rumah kayu. Long Qingyu menarik Long Ho Chen di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ho Chen, sebelum aku pergi, ayah ingin mengajarimu sesuatu yang terakhir. Long Ho Chen sedikit terkejut dan berkata, ada apa? Long Qingyu berkata dengan sungguh-sungguh, Tungku Roh. Hah? Tungku Roh? Mendengar dua kata ini, Long Ho Chen tidak bisa menahan gemetar di tubuhnya. Dia berlatih dengan ayahnya selama 2,5 tahun, dan mendengar Long Qingyu berbicara tentang Tungku Roh lebih dari sekali. Tapi selama ini, Long Qingyu tidak pernah menginstruksikannya untuk mengolah kemampuan tungku spiritual. Long Qingyu mengangguk dan berkata, tungku spiritual adalah peleburan kekuatan spiritual. Ini bukan kemampuan yang kami kembangkan. Ini adalah harta yang lahir dari keajaiban alam. Sebagai seorang ksatria, kami memiliki berbagai keterampilan ksatria. Pilihan, tetapi kecuali beberapa keterampilan yang dibuat sendiri, yang berasal dari diri sendiri. Sebagian besar keterampilan dapat dikultivasikan setelah mencapai basis kultivasi. Namun, tungku roh berbeda. Hampir setiap jenis tungku roh memiliki keunikannya sendiri. Meskipun memiliki tungku roh yang sama, tetapi setiap orang yang berbeda akan memiliki efek yang berbeda saat berkultivasi. Ada banyak jenis tungku roh. Ada total 74 jenis tungku roh yang diketahui sejauh ini. Mereka cocok untuk pekerjaan yang berbeda. 23 di antaranya cocok untuk pekerjaan ksatria kita. Beberapa di antaranya dapat digunakan bersama oleh pembunuhan, bayaran, dan prajurit. Long Ho Chen secara bertahap tertarik dengan apa yang Long Qingyu katakan tentang tungku roh. Ayah, di mana saya bisa mendapatkan tungku roh? Long Qingyu berkata, secara umum, tungku spiritual hanya dapat ditemukan di tempat-tempat di mana energi spiritual surga dan bumi berkumpul atau di beberapa reruntuhan kuno. Mereka yang memiliki tungku roh adalah seseorang yang unik dalam 1000 mil, termasuk ksatria kita. Namun tungku roh adalah tujuan yang dikejar oleh semua ksatria. Bahkan hanya memiliki tungku roh akan membuat kita lebih kuat dari rekan-rekan kita. Saat berbicara, Long Qingyu melepas cincin hitam dari tangannya dan meletakkannya di jari telunjuk kanan Long Ho Chen. Sama seperti cincin jangan lupakan aku, cincin hitam ini berkontraksi sendiri agar pas dengan jari Long Ho Chen. Ada 6 segel dalam cincin segel ini. Saya telah menyegel semua jenis keterampilan kuat dari ksatria hukuman,
termasuk hampir semua dari urutan keempat hingga ke-9. Ketika kekuatan spiritual kamu mencapainya, kamu dapat menggunakannya untuk menerobos di dalam segel. Pelajari keterampilan ini satu persatu. Kemudian dia mengeluarkan buku lain dan menyerahkannya kepada Long Ho Chen. Ini adalah pemahaman saya sendiri tentang Tunku Roh dan pengenalan rinci tentang Tunku Roh. Sudah terlambat untuk memberi kamu petunjuk. Kamu harus memahaminya sendiri. Apakah kamu mengerti? Ayah, Long Ho Chen memanggil, tapi lingkaran matanya berubah merah tak terkendali. Sertakan dalam cincin, jangan lupakan aku. Tidak. Long Ho Chen mengangguk ringan. Setelah ia memiliki kekuatan spiritual batin, Long Qingyu mengajarinya bagaimana menginspirasi cincin yang ditinggalkan gadis bodoh kecil itu. Diresapi dengan kekuatan spiritual, pola emas pucat pada cincin, jangan lupakan aku, tampaknya menjadi hidup. Cahaya biru samar mengalir dan cahaya itu berkedip. Dan buku yang mencatat misteri Tunku Roh telah dimasukkan ke dalamnya. Cincin jangan lupakan aku ini adalah cincin luar angkasa yang sangat berharga, yang mampu menyimpan sekitar 10 meter kubik berbagai barang. Pada saat yang sama, cincin itu juga dilengkapi dengan keterampilan bertahan. Setelah diaktifkan, ia dapat melepaskan perisai biru muda. Selama kekuatan spiritual terus disuntikkan, perisai ini akan selalu ada, dan kekuatan juga akan meningkat sesuai dengan kekuatan spiritual yang berbeda. Long Qingyu mengatakan bahwa ini adalah perhiasan ajaib yang sangat langka. Melihat Long Ho Chen menyimpan buku itu, Long Qingyu menghela napas pelan dan berkata, Ho Chen, meskipun ayah memiliki banyak peralatan bagus, aku tidak bermaksud menyerahkannya padamu, karena senjata dan peralatan apapun hanya dengan mengandalkan milikmu. Usaha sendiri untuk mendapatkannya. Bisakah kamu benar-benar tahu bagaimana menghargainya? Ayah, aku tidak ingin berpisah denganmu. Air mata Long Ho Chen akhirnya tidak bisa terhenti. Long Qingyu meletakkan putranya di pelukannya dan menghela napas. Ho Chen, menjadi emosional adalah kekuatan dan kelemahanmu. Ingat, tidak ada ayah atau ibu di sisimu di masa depan. Kamu hanya akan berbicara tentang 3 poin ketika kamu bertemu orang. Jika demikian, jangan buang semuanya. Jangan menangis, ini hanya perpisahan sementara. Ayah berharap ketika aku melihatmu lain kali, kamu bisa membuatku terkesan. Ayah dan ibu pergi, meskipun aku tidak bisa meninggalkanmu peralatan apapun, aku punya hadiah yang sudah lama disiapkan untukmu. Saat dia berbicara, Long Qingyu melepaskan putranya, menampar tangan kanannya di dadanya, dan kemudian cahaya putih aneh dilepaskan dari dadanya. Cahaya putih sangat lembut, tetapi melompat mengikuti fluktuasi energi khusus, tetapi memberi orang perasaan tenang. Itu bukan energi cahaya ilahi, juga bukan kekuatan spiritual Long Qingyu. Ketika Long Qingyu perlahan membuka telapak tangannya, Long Ho Chen melihat cahaya putih di telapak tangan ayahnya. Sebuah kuali kecil dengan 3 kaki dan telinga hanya setinggi 1 inci muncul di telapak tangan Long Qingyu. Sinar cahaya putih itu muncul dari kuali putih, lembut dan berdenyut, dan memiliki daya tarik yang membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Meskipun pemisahan sudah dekat, ketika Long Ho Chen melihat kuali putih kecil, dia tidak bisa tidak tertarik. Ayah, apa ini? Long Qingyu berkata, ini adalah Tunku Roh Suci, hadiah yang disiapkan oleh ayah untukmu. Ada banyak jenis kompor roh, yang masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri, dan kompor roh itu sendiri juga dinilai. Tetapi Tunku Roh yang lebih kuat digunakan semakin besar harga yang harus dibayar. Tunku Roh Suci ini menempati peringkat sekitar 68 di antara 74 Tunku Roh yang dikenal. Tapi kelangkaannya cukup untuk menandingi 10 Tunku Roh teratas. Saya memiliki catatan terperinci tentang peran Tunku Roh Suci dalam buku yang saya berikan kepadamu. Sederhananya, Tunku Roh Suci itu sendiri tidak memiliki kemampuan menyerang dan bertahan.
juga tidak dapat meningkatkan kekuatan spiritual batin kamu secara signifikan. Setidaknya berevolusi 3 kali. Itu cukup untuk membandingkan dengan 20 tungku roh teratas. Dan itu memiliki efek besar pada kesatria kita. Saat menggunakan tungku roh suci, itu bisa membuatmu menarik tahan perhatian musuh sehingga musuh hanya menyerang dirimu sendiri dan bukan rekanmu. Kecuali jika kamu terbunuh atau kamu menggunakan tungku, itu hanya bisa menargetkanmu. Mungkin kamu masih tidak dapat memahami misteri ini, tetapi kamu akan mengerti betapa kuatnya itu di masa depan. Pada saat yang sama, keuntungan terbesar dari tungku roh suci adalah bahwa itu adalah tungku roh non-atribut yang paling langka. Tidak hanya itu, tidak akan membebani tubuh kamu saat digunakan. Pada saat yang sama, mengkonsumsi kekuatan spiritual yang relatif sedikit. Itu tidak akan mempengaruhi penyerapanmu terhadap tungku roh lainnya di masa depan. Oleh karena itu, ayah memilihnya sebagai hadiah tungku spiritual pertama. Saya harap kamu dapat menyukai hadiah ini. Adapun kemampuan lain, apa yang dapat berkembang di masa depan, ayah tidak tahu. Kamu hanya bisa mengendalikan diri sendiri untuk mengeksplorasi. Juga kamu harus ingat bahwa tungku roh tidak maha kuasa. Bukannya semakin kuat tungku roh semakin baik bagimu. 10 tungku roh teratas harus membayar harga yang mahal untuk digunakan. Biayanya bahkan tak tertahankan bagi kita. Ya, jumlah tungku spiritual tidak lebih baik. Dan penilaian terperinci harus dilakukan sebelum memutuskan apakah akan mengintegrasikan tungku spiritual baru. Suara Long Qingyu tegas, dan setiap kata yang dia katakan adalah ringkasan pengalaman bertahun-tahun. Ayah, berapa banyak tungku spiritual yang dapat digabungkan setiap orang? Tanya Long Ho-chen. Long Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Secara teori tidak ada batasan jumlahnya. Namun konflik dapat dengan mudah muncul antara tungku roh dan tungku roh satu sama lain. Setelah ini terjadi, itu akan menjadi dekat dengan kematian orang yang menggabungkan. Diketahui bahwa tungku gabungan paling banyak adalah 5. Saya telah menggabungkan 3, tetapi itu tidak berarti bahwa semakin banyak tungku gabungan, semakin baik. Tungku roh perlu dikembangkan melalui upaya terus-menerus. Tungku roh yang telah berevolusi beberapa kali, kekuatannya bahkan lebih besar daripada jumlah beberapa tungku roh yang belum berevolusi. Yang paling penting, ayah telah menjelaskannya. Ho-chen, jangan lupa apa yang ibumu katakan. Tidak peduli sekuat apapun kamu harus mengambil keselamatan kamu sendiri sebagai prioritas utama. Saat berbicara, Long Qingyu mengarahkan tangan kirinya ke depan dan menampar dada Long Ho-chen. Segera, tubuhnya diselimuti oleh lapisan kecemerlangan emas dan dia tidak bisa bergerak. Sebelum tangan kiri Long Qingyu berkedip, dia sudah mengeklik 4 lampu putih di dada Long Ho-chen dan muncul di sana. Long Ho-chen hanya merasa seolah-olah tubuhnya telah ditembus. Kekuatan spiritual batinnya langsung diaktifkan, berputar-putar di sekitar tempat ayahnya menunjuk. Menarik tangan kanan Long Ho-chen dan dengan hati-hati memotong ujung jarinya dan memeras setetes darah. Darah merah cerah melayang di kekuatan spiritual Long Qingyu dan mendarat ringan di tungku roh suci. Segera tungku putih yang awalnya mengeluarkan cahaya lembut meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan. Sebuah cahaya putih dengan cepat dilepaskan dari itu dan mendarat di dada Long Ho-chen ini. Perasaan hangat merangsang semua pori-pori di tubuh Long Ho-chen ini.